Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Khalidiah dengan NIM 14056250084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena pendidikan yang cukup memprihatinkan, yaitu fenomena joki UTBK. UTBK atau ujian tulis berbasis komputer merupakan salah satu seleksi penting bagi calon mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Bagi banyak siswa, UTBK menjadi momen yang sangat menentukan karena hasil dari ujian ini dapat mempengaruhi peluang mereka untuk diterima di kampus dan jurusan yang diinginkan. Namun, di balik pentingnya UTBK sebagai sistem seleksi, muncul sebuah fenomena yang merusak nilai keadilan dalam pendidikan, yaitu praktik joki UTBK. Joki UTBK adalah tindakan ketika seseorang peserta menggunakan bantuan orang lain untuk mengerjakan ujian, baik secara langsung maupun melalui cara-cara yang tentunya melanggar aturan. Fenomena ini menjadi masalah serius karena UTBK seharusnya mengukur kemampuan asli peserta. Setiap peserta seharusnya mengerjakan soal berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan usaha mereka sendiri. Ketika ada peserta yang menggunakan joki, maka hasil ujian tidak lagi mencerminkan kemampuan sebenarnya. Artinya, tujuan utama seleksi menjadi rusak. Menurut saya, fenomena joki UTBK bukan hanya sekadar pelanggaran aturan ujian. Fenomena ini adalah bentuk kecurangan akademik yang sangat serius, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh peserta lain, lembaga pendidikan, dan sistem seleksi secara keseluruhan. Pertama, fenomena joki UTBK menunjukkan adanya upaya untuk memanipulasi hasil seleksi. Namun, ketika seseorang memakai joki, ia tidak lagi bersaing secara sehat. Ia mencoba mendapatkan nilai bukan dari kemampuannya sendiri, tetapi dari kemampuan orang lain. Ini membuat hasil ujian menjadi tidak valid. Misalnya, seorang peserta yang sebenarnya belum menguasai materi bisa memperoleh nilai tinggi karena dibantu oleh joki. Sebaliknya, peserta lain yang belajar keras dan mengerjakan ujian dengan jujur bisa kalah dalam bersaing. Dalam kondisi seperti ini, seleksi tidak lagi menjadi alat untuk memilih peserta yang benar-benar layak, tetapi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berani melakukan kecurangan. Hal inilah mengapa joki UTBK sangat berbahaya. Kecurangan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menghancurkan prinsip meritokrasi, yaitu prinsip bahwa seseorang seharusnya mendapatkan hasil sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Kedua, fenomena joki UTBK merugikan peserta yang jujur. Dalam UTBK, satu kursi di perguruan tinggi negeri bisa diperebutkan oleh banyak peserta. Persaingannya sangat ketat. Banyak siswa yang belajar berbulan-bulan, mengikuti tryout, mengulang materi, dan mengorbankan waktu istirahat demi mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika ada peserta yang menggunakan joki, maka ia mengambil peluang secara tidak adil. Jika peserta itu lolos, maka ada kemungkinan peserta lain yang jujur akan tidak diterima. Kerugian ini tuh tidak bisa dianggap kecil. Bagi peserta yang jujur, UTBK mungkin adalah hasil dari perjuangan yang panjang. Mereka mungkin sudah mengeluarkan biaya untuk belajar, waktu untuk latihan soal, dan tenaga untuk mempersiapkan diri. Ketika kesempatan mereka direbut oleh orang yang curang, maka yang rusak bukan hanya hasil seleksi, tetapi juga rasa keadilan. Fenomena ini bisa membuat peserta yang jujur merasa kecewa. Mereka berpikir, untuk apa belajar keras kalau ada orang lain yang bisa lolos dengan cara curang? Jika pemikiran seperti ini menyebar, maka kepercayaan terhadap sistem pendidikan bisa menurun. Ketiga, fenomena joki UTBK menunjukkan bahwa kecurangan dalam pendidikan bisa menjadi praktik yang terorganisasi. Praktik ini biasanya melibatkan perencanaan, mulai dari pihak yang menawarkan jasa, peserta yang membayar, hingga cara tertentu untuk mengakali sistem ujian. Artinya, joki UTBK bukan lagi sekedar nyontek biasa, tetapi sudah menjadi bentuk kecurangan yang lebih kompleks. Ada unsur transaksi dan usaha untuk memperoleh keuntungan dari proses seleksi pendidikan. Hal ini tentu mengkhawatirkan. Jika kecurangan sudah dijadikan jasa, maka pendidikan seolah bisa dibeli dengan uang, bukan dengan kemampuan. Padahal pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan, bukan memperjualbelikan hasil.
Keempat, fenomena joki UTBK juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara hasil ujian dan kemampuan peserta. Jika seseorang masuk perguruan tinggi menggunakan hasil dari joki, maka kampus menerima mahasiswa berdasarkan kemampuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya, peserta tersebut bisa kesulitan mengikuti perkuliahan karena tidak memiliki dasar kemampuan yang cukup. Jadi, joki UTBK tidak hanya merugikan peserta lain, tetapi juga bisa merugikan pelakunya sendiri. Joki mungkin bisa membantu melewati ujian, tetapi tidak bisa menggantikan kemampuan berpikir, kedisiplinan belajar, dan tanggung jawab akademik. Kelima, fenomena joki UTBK merusak kepercayaan terhadap sistem seleksi nasional. UTBK dibuat sebagai sistem seleksi yang objektif dan adil, namun ketika kasus joki muncul, masyarakat bisa mulai mempertanyakan keamanan dan keadilan sistem tersebut. Jika kepercayaan publik terhadap seleksi menurun, maka legitimasi sistem pendidikan juga ikut terganggu. Karena itu, fenomena joki UTBK harus ditangani secara serius, bukan hanya karena melanggar aturan, tetapi juga karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Keenam, fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan ujian terus harus diperketat. Identitas peserta harus dipastikan dengan ketat, pengawasan ruang ujian harus lebih diteliti, dan sistem komputer harus aman dari manipulasi. Namun, pengawasan saja itu tidak cukup, sistem yang kuat juga harus didukung oleh integritas peserta. Dalam hal ini, sanksi tegas juga penting. Peserta yang terbukti menggunakan jasa joki harus menerima konsekuensi agar praktik serupa tidak terus terulang. Ketujuh, dari sisi moral, joki UTBK adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai pendidikan. Pendidikan tidak hanya soal nilai dan kelulusan, tetapi juga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Ketika seseorang menggunakan joki, maka ia sedang mengabaikan nilai-nilai tersebut demi hasil yang instan. Padahal, proses belajar memiliki peran penting dalam membentuk karakter. Belajar, gagal, lalu mencoba adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Karena itu, masuk kampus dengan cara jujur jauh lebih bermakna dibandingkan memperoleh hasil tinggi melalui kecurangan. Menurut saya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, sistem verifikasi peserta dan pengawasan ujian harus diperketat. Kedua, sanksi terhadap pelaku joki harus jelas dan tegas agar memberikan efek jera. Ketiga, peserta perlu diberi pemahaman bahwa menggunakan joki bukan solusi, karena risiko dan dampaknya jauh lebih besar. Selain itu, masyarakat juga perlu berhati memandang hasil UTBK merupakan satu-satunya ukuran keberhasilan. Cara seseorang mencapai hasil jauh lebih penting daripada hasil itu sendiri. Sebagai penutup, fenomena joki UTBK adalah masalah serius dalam dunia pendidikan. Praktik ini merusak keadilan seleksi, merugikan peserta yang jujur, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Menurut saya, keberhasilan tidak hanya diukur dari kampus mana yang berhasil dimasuki, tetapi juga bagaimana cara seseorang mencapainya. Karena pada akhirnya nilai UTBK mungkin menentukan tempat kuliah, tetapi kejujuran menentukan kualitas diri seseorang. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.